Ibarat peribahasa, darah lebih kental dari air. Begitulah hubungan antara Nikita Mirzani dan putrinya Laura Meizani setelah 2 tahun penuh ketegangan. Akhirnya, ibu dan anak ini bertemu kembali dengan penuh keharuan. Momen ini menjadi perbincangan hangat di media sosial, terutama karena hubungan ibu dan anak ini sempat diwarnai konflik yang melibatkan berbagai polemik. Dalam video yang beredar, Laura dan Nikita terlihat saling berpelukan erat, seolah menumpahkan segala kerinduan yang telah lama terpendam. Mata Laura tampak berkaca-kaca saat memeluk sang ibunda, sementara Nikita tak kuasa menyembunyikan emosinya. Pertemuan yang berlangsung di lokasi yang tidak diketahui ini juga dihadiri oleh kedua adik Laura, Aska dan Arkana, yang dengan hangat menyambut kembali kakaknya. Tak hanya sekedar bertemu nih guys, suasana harus makin terasa saat Arkana bercerita di hadapan Laura dan Nikita. Mereka terlihat begitu antusias mendengarkan si bungsu sambil melemparkan senyuman, menunjukkan bahwa ikatan keluarga tetap terjalin meski sempat terpisah oleh konflik. Laura itu anak perempuan gue sematawayang yang dari perut melahirkan, membesarkan sendiri pakai tangan gue sendiri. Laura itu bukan anak durhaka. Saya tidak pernah menelantarkan Laura. Laura saya sekolahkan di UK atas jerih payah dia sendiri dengan tes yang dia lakukan sampai akhirnya dia diterima. Jadi kalau ada yang bilang menelantarkan, itu tidak pernah. Mungkin Laura memang nakal, tapi nakalnya sewajarnya anak-anak seumuran dia. Selama dia masih ada di genggaman saya. Tapi kan Laura ini menjadi seperti ini sebelumnya yang kacau segala macam itu kan karena orang-orang yang tidak suka sama saya memakai anak saya untuk against me, melawan saya, ya kan. Nah, ketika saya mendengarkan cerita anak saya Laura seperti itu, hati saya tersayat-sayat. Ternyata dia untuk makan saja harus tunggu transferan dari keluarganya Kang Semir, karena segala apapun penghasilannya Laura dari endorse dan lain-lain itu masuk ke rekeningnya Martin. Kemarin tuh saya sempat menghilang karena setelah mendengar kesaksian Laura, saya sebagai seorang ibu yang membesarkan, yang tidak pernah melakukan sampai yang si keluarga Kang Semir ini lakukan terhadap anak saya kalau nggak ada hukum mungkin udah selesai, tapi karena ini ada hukum, jadi biar proses hukum aja yang dijalankan gitu ya. Kayak sedikit aja nih saya kasih tahu, Laura itu pernah minum air keran. Gimana sih, itu fotonya banyak sama saya. Ada satu teman-teman wartawan itu saya pernah lihatkan itu foto. Siapa ya? Dan pada saat saya ada di podcast itu saya lihatkan ini fotonya, foto yang terbaru. Sebetulnya itu tuh nggak usah dipedulikan ya, yang harus dipedulikan itu adalah sekarang Laura sudah sadar, ya mau Laura foto dengan siapapun, yang penting dia sudah sadar, dia sudah tahu apa yang dia lakukan kemarin adalah salah, ya sekarang udah sadar, ya sudah. Mau dia foto dengan siapapun itu sudah tidak harus dipertanyakan lagi. Kak Niki juga kemarin sempat video call sama Laura, dan Fadel juga membuat story mundur dari Laura, mungkin seperti apa nih Kak Niki? Ya sudah, yang berlalu biarlah berlalu, masih bisa ditolong. Yang penting Lauranya juga masih punya keinginan untuk melanjutkan sekolah. Ya sudah, saya sebagai orang tua, apa yang anak saya mau selagi itu positif akan saya lakukan dan akan saya support sebagus mungkin. Kak, mungkin boleh update sedikit kegiatan Luli di sana seperti apa sih Kak? Kegiatannya banyak, dia belajar. Memang Laura ini kan seperti yang saya bilang, dia anak yang sangat pintar, IQ tertinggi, makanya dia bisa berangkat ke UK itu bukan beasiswa atau dibiayai negara, tapi dia ikut uji tes yang akhirnya nilainya bagus dan akhirnya bisa berangkat, gitu ya. Jadi Laura sekarang di rumah yayasan ini, yang swasta ini, memang dia sendiri yang ingin belajar, bahkan dia pengen ada guru dari luar juga supaya dia tidak terlambat sama pelajaran-pelajaran yang kehilangan di tahun-tahun yang lalu. Kan Niki ngomongin soal UK tadi katanya ingin mensekolahkan kembali Laura di luar negeri. Iya. Di tempat yang sama atau beda? Bagaimana kan Niki?
Tergantung tesnya ya, karena kan lewat tes lagi, jadi tergantung. Tapi memang di sana sudah disiapkan. Kalau misalkan dapatnya di UK lagi, ya sudah disiapkan ada teman baik di sana yang memang akan menjaga, atau di mana negaranya pun belum tahu. Tapi kalau dia pilihnya UK atau dia pilihnya Amerika atau dia pilihnya Eropa, ya semua ada teman yang mau membantu untuk menjaga Laura di sana. Bersyukur iya, memang harusnya seperti ini kan. Cuman kan dari kemarin ini banyak yang menanggulangi apa sih kalau ikut-ikutan itu, banyak yang nunggangin. Akhirnya namanya Laura masih labil di umur-umur segitu kan, pengen tahu banyak hal, tapi dia tanyanya mungkin sama orang yang tidak tepat, atau dia didekatkan sama orang-orang yang tidak suka sama saya sebagai orang tuanya yang ingin menghancurkan lewat anaknya. Tapi sekarang kan sudah ada di genggaman, terus Laura juga makin kesini karena Laura juga sekarang udah bisa curhat sama Bang Fahmi. Dia sudah mengakui kesalahannya, dia tahu apa yang sudah dia lakukan, dia menyesal. Karena ya mungkin namanya manusia menyesal pasti di akhir, nggak mungkin di awal kan. Dia menyesal, harusnya dia sekarang sudah kuliah gitu kan, dia punya teman-teman yang bagus dulunya, sekarang jadi seperti ini. Ya sudah, buat saya tuh apapun yang masih bisa diperbaiki ya sudah diperbaiki saja gitu. Kembalinya Laura ke pelukan Nikita pun disambut gembira oleh netizen. Banyak yang memperhatikan perubahan pada Laura yang kini terlihat lebih segar dan tenang dibanding saat ia masih terlibat dalam berbagai drama perseteruan. Komentar positif pun membanjiri media sosial, menyoroti bagaimana kebersamaan dengan keluarga mampu membawa aura baru bagi Laura. Saat pertama kali mereka bertemu, Ya keharuan yang saya katakan lagi. Jadi Laura juga ngomong, bicara ya, dia bicara pada saat kita ngobrol. Nanti mungkin ada dia punya testimoni mungkin yang kita siapkan. Ya dia bilang, saya sempat terharu ya, tiba-tiba ketemu dengan adik-adik saya yang sekian lama saya tidak pernah bertemu. Sekarang adik-adik saya sudah dewasa, dalam artian sudah besar, sekian tahun saya tidak pernah tahu. Tiba-tiba saya ketemu kembali, saya bisa berpelukan dengan ibu saya sama bibi saya. Dia bilang dalam tangis yang dia dapatkan. Jadi keharuan ini saya tidak campur, saya tidak tanya. Bagaimanapun juga saya biarkan itu. Bagaimana seorang anak yang tiba-tiba bisa bertemu kembali dengan orang tuanya yang hampir 3 tahun dengan saya. Kalau saya salah mohon maaf. Ya itulah yang terjadi kemarin di satu tempat. Akhirnya kita makan sama-sama, Gandaria mereka, ada juga mungkin ada Mail yang juga merekam. Mereka mungkin ada rekaman, mungkin sudah diposting di Instagram atau mungkin di TikTok, saya juga tidak tahu. Ada juga saudara yang kita anggap saudara angkatnya ya, daripada Loli juga ada juga Bintang juga memposting kebersamaan mereka, juga ada Nikita Mirzani berpelukan dengan anaknya, dan itu semua ada di media sosial. Itulah suasana keharuan, bagaimana seorang anak yang sekian tahun tidak bertemu dengan ibunya, akhirnya bisa bertemu kembali. Dan Nikita berkali-kali di dalam media sosial akhir-akhir ini menyatakan Loli adalah anak, bukan anak yang durhaka, dia anak yang baik, anak yang pintar, dan anak yang sangat saya sayangi. Itu adalah kalimat Nikita Mirzani, dan bahkan dia minta kalau memang ada postingan-postingan terhadap Laura, kita mohon supaya dihapus. Kalau tidak salah seingat saya di dalam salah satu postingan seperti itu. Setelah berbagai konflik dan perdebatan, pertemuan ini menjadi bukti bahwa hubungan ibu dan anak tetap memiliki kekuatan untuk kembali utuh. Akankah ini menjadi babak baru yang lebih damai bagi Nikita dan Laura? Apapun yang terjadi, orang lain tidak perlu masuk, orang lain juga cukup tidak perlu ikut-ikutan karena Anda tidak mempunyai hubungan darah, sekaligus secara undang-undang pun Anda tidak punya hak. Jadi selain secara hubungan darah tidak punya hubungan darah, secara hukum pun tidak punya hak. Yang punya hak adalah Nikita Mirzani selaku ibu kandungnya dan atau orang tuanya, dan orang yang diberi kuasa oleh Nikita Mirzani itulah yang mempunyai hak. Itu adalah proses yang menurut hukum. Jadi secara
garis hubungan nasab tidak ada, hubungan hukum juga tidak ada. Jadi tolong Anda sadar diri, siapapun jangan ikut campur di dalam persoalan ini kecuali Anda diberikan hak secara hukum dan sesuai dengan undang-undang.